Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Parslan Harika. Minggu lalu kita belajar tentang penyusunan kalimat efektif. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang mempunyai satu gagasan pokok dan minimal unsur-unsurnya terdapat subjek dan predikat. Kalimat efektif memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan yang membuat pembaca dan pendengarnya itu mudah memahami maksud yang disampaikan oleh si penutur. Kemudian kalimat efektif itu singkat, padat, dan jelas serta mudah dipahami oleh para pembacanya. Ada 8 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur-unsur yang penting seperti S, P, O, dan K. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang minimal itu adalah subjek dan predikat. Jadi kalimatnya itu bisa berbentuk subjek predikat, bisa lebih dari itu juga bisa subjek predikat objek, bisa subjek predikat objek dan keterangan juga bisa. Yang kedua itu menaati aturan tata bahasa, aturan ejaan yang berlaku. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ejaan dalam karya tulis. Itu sama. Jadi misalkan menaati aturannya itu seperti menggunakan titik di akhir kalimat, menggunakan huruf kapital di awal kalimat, seperti itu. Yang ketiga itu penggunaan diksi yang tepat. Diksi itu adalah pemilihan kata. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah kalimat, ibu membuat kue. Nah, itu adalah kalimat yang benar. Kalimat yang salahnya itu ibu membikin kue. Jadi pemilihan kata antara membikin dan membuat itu harus benar, harus yang baku gitu. Terus yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang logis dan sistematis. Maksudnya antara SPOK ini harus nyambung gitu, nggak kebalikan. Jadi misalkan dia dari sebuah kalimat itu harus logis. Maksudnya jadi bisa orang yang baca itu bisa ngerti apa yang ditulis gitu. Terus yang kelima itu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Maksudnya kalau kita sedang menulis rincian kalimat itu kalimat benda, berarti bawah-bawahnya juga kalimat benda. Seperti contohnya misalkan pelaksanaan dan pelaporan. Nah, kalau pelaksanaan dan pelaporan. Nah, kalau misalkan kalimatnya itu kerja seperti merencanakan, melaksanakan dan melaporkan, itu jadi harus sejajar, nggak bisa digabung-gabung gitu. Terus yang keenam itu penekanan ide pokok. Nah, yang ini saya masih bingung sejujurnya, Pak. Penekanan ide pokok ini kalau dicontoh dari Bapak itu maksudnya gini. Misalkan kita menjawab sebuah pertanyaan, siapa yang tidak masuk hari ini? Terus Bapak itu ngasih contoh waktu itu Rudi tidak masuk hari ini. Nah, maka terus kata Bapak waktu itu yang ditekankan di sini si Rudinya gitu. Apakah subjeknya, predikatnya, objeknya? Oh iya, berarti kalau dari contoh tersebut yang ditekankan adalah si Rudinya untuk menjawab pertanyaan siapa yang tidak masuk hari ini. Terus yang ketujuh, hemat dalam penggunaan kata. Hemat dalam penggunaan kata di sini berarti misalkan ada 2 kata yang artinya itu sama, berarti kita harus memilih menggunakan salah satunya. Misalkan wanita itu sangat cantik sekali. Itu pemborosan kata. Kita harus memilih antara sekali dan sangat. Wanita itu cantik sekali atau wanita itu sangat cantik, seperti itu. Terus yang kedelapan menggunakan variasi struktur bahasa, struktur kalimat. Nah, kalimat itu tidak hanya dimulai dari subjek, bisa aja dimulai dari predikat. Contohnya turun ia dari kapal besar itu, seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.